Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di Hidup Sehat bersama Lukman Effendi. Di podcast sebelumnya kita sudah sampaikan 5 dalil tentang sunahnya kita melakukan puasa Ayyamul Bid, puasa tengah bulan. Dan hari ini kita pas di tengah-tengah puasa tengah bulan yang harusnya dilakukan dari kemarin, hari ini, dan besok. Walaupun ternyata dari dalil-dalil yang kita sampaikan, puasa Ayyamul Bid bisa kita lakukan tidak harus di tengah bulan, walaupun di tanggal 13, 14, dan 15 itu sebuah keutamaan. Tetapi kadang-kadang karena kita mungkin terhalang, kita sedang dalam perjalanan, atau hal-hal yang lain yang menjadikan kita harus tidak bisa berpuasa, maka seyogyanya lah kita bisa tetap melakukan puasa itu walaupun di luar 3 hari tadi dan utama tadi. Nah, kali ini kita mencoba untuk melihat sesungguhnya apa sih manfaat dari puasa Ayyamul Bid ini, ya. Tentu manfaat ini bisa kita lihat dari hadis-hadis, tetapi juga bisa kita lihat dari mungkin berbagai hasil penelitian, ya. Setidak-tidaknya dari yang saya ambil dari mana ini, ya, dari detik.com, ya. Setidak-tidaknya ada 7 manfaat puasa Ayyamul Bid, ya. Yang pertama, puasa Ayyamul Bid adalah seperti puasa setahun penuh, ya. Manfaat puasa Ayyamul Bid yang pertama adalah mendapatkan pahala yang berlipat ganda, bahkan diumpamakan seperti berpuasa setahun penuh. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, dan sesungguhnya cukup bagimu berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, karena sesungguhnya bagimu pada setiap kebaikan mendapat 10 kali semisalnya, maka itu sama dengan berpuasa setahun penuh. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi manfaat yang pertama, kita akan mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Kemudian manfaat yang kedua tentu adalah kita akan menjadi pengikut dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ayyamul Bid merupakan teladan Rasulullah SAW yang biasa dilakukan oleh beliau setiap bulannya. Abu Hurairah radhiyallahu anha berkata, kekasihku yaitu Rasulullah SAW mewasiatkan kepadaku 3 nasihat yang aku tidak meninggalkannya hingga aku mati, yaitu berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, mengerjakan sholat duha, dan mengerjakan sholat witir sebelum tidur. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah SAW tidak hanya menganjurkan atau memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa Ayyamul Bid, namun beliau sendiri merupakan pelaku utama dari perintah tersebut. Jadi khusus untuk Ayyamul Bid ini Rasulullah juga melakukan, ya, karena kadang-kadang walaupun Rasul tidak melakukan, ada yang juga disunahkan, ya. Kemudian yang ketiga, manfaat kita berpuasa Ayyamul Bid adalah mengendalikan emosi dan hawa nafsu kita. Pada dasarnya puasa bertujuan agar pelakunya bisa menahan dan mengendalikan hawa nafsunya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ahmad Jarifin dalam buku Sukseskan Bisnismu dengan 21 amalan sunnah yang terbukti dahsyat. Terdapat sebuah penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan asal Amerika yang menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan manusia saat bulan purnama atau Ayyamul Bid cenderung lebih labil, lebih emosional, dan tidak terkendali, sehingga seseorang cenderung mudah marah, mudah tersinggung, mudah senang, mudah sedih, dan muncul emosi-emosi lainnya yang labil. Oleh karena itu Ayyamul Bid, ya, dapat membantu emosi seseorang terkendali dan tidak akan mudah berubah-ubah. Diri seorang muslim tadi akan selalu terjaga dari amarah, nafsu, dan segala sifat buruk dan meluap pada saat bulan purnama, ya. Jadi
nafsu kita menjadi terkendali. Ada penelitian di bulan-bulan itu, di hari-hari itu, tengah bulan itu cenderung emosi orang menaik. Ini sebuah penelitian ya. Kemudian manfaat yang keempat adalah melancarkan bisnis. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, puasa Ayyamul Bid dapat membantu seorang muslim untuk mengontrol emosi yang labil pada bulan purnama. Oleh karena itu, puasa Ayyamul Bid juga merupakan hal yang penting yang harus dilakukan oleh seorang pebisnis. Bagi pebisnis, puasa pada tanggal 13, 14, dan 15 bisa mengatur emosi dengan baik, padahal manajemen emosi sangatlah penting bagi para pebisnis. Jika bisnis dijalankan dengan penuh emosi, amarah, dan tidak terkontrol, maka yang terjadi bukan bisnisnya yang semakin berkembang, tapi justru utang dan kerugian yang siap menghampiri. Ya. Kemudian manfaat kelima ya dari 7 manfaat kita melakukan puasa Ayyamul Bid adalah menjaga kesehatan jasmani. Jadi sebagaimana juga puasa-puasa yang lain ya, secara umum ya, puasa merupakan kegiatan yang baik untuk tubuh manusia. Puasa bisa menjaga kesehatan dan menghindari berbagai penyakit untuk datang. Sebagaimana disebutkan dalam buku 10 Formula Dasar Islam, konsep dan penerapannya karya Gamar Al-Hadar, beberapa manfaat puasa bagi kesehatan di antaranya adalah meningkatkan kemampuan kinerja otak, menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, menurunkan kadar kolesterol, mengendalikan tekanan darah, membersihkan usus-usus agar pencernaan menjadi lebih baik, menurunkan potensi obesitas, dan juga detoksifikasi racun dalam tubuh. Ya. Kemudian yang keenam ya, manfaat puasa Ayyamul Bid yang keenam adalah menjadikan hamba yang bertakwa. Manfaat puasa termasuk puasa Ayyamul Bid adalah dapat menjadikan seorang hamba menjadi lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya dirinya senantiasa menjalankan segala yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya, sehingga keimanan dan kerohaniannya akan semakin kuat dan kokoh. Dan yang terakhir dari manfaat puasa Ayyamul Bid adalah menerapkan pola hidup sederhana. Manfaat puasa Ayyamul Bid yang terakhir adalah mampu menerapkan gaya hidup sederhana sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Pola hidup yang sederhana ini mencerminkan bahwa seseorang itu pandai bersyukur dan tidak serakah dalam urusan duniawi. Puasa ini adalah sebuah sarana untuk dapat belajar menjadi orang yang hidup sederhana dan tidak berlebihan. Ya, jadi itulah 7 manfaat kita melakukan puasa Ayyamul Bid. Yang pertama, puasa mendapatkan pahala puasa setahun penuh. Kemudian yang kedua, kita menjadi pengikut teladan Rasulullah SAW. Kemudian bisa mengendalikan emosi dan hawa nafsu berdasarkan penelitian tadi ya, di bulan-bulan purnama emosi orang konon katanya dari hasil penelitian itu lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung. Kemudian yang keempat adalah karena kita bisa mengendalikan emosi, maka bisa melancarkan bisnis kita, kemudian menjaga kesehatan jasmani kita, sebagaimana manfaat puasa yang lainnya juga, menjadikan hamba yang bertakwa dan menerapkan pola hidup yang sederhana. Ya, demikian 7 manfaat puasa Ayyamul Bid. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui 7 manfaat itu menjadi dorongan kita, menjadi motivasi kita, menjadi memantapkan niat kita untuk terus kita melakukan puasa Ayyamul Bid di setiap bulannya. Dan hari ini, hari di bulan Syawal, di hari yang ke-14 ya, kita juga sebaiknya kita melakukan puasa Ayyamul Bid. Ya, kalau kemarin lupa, ya nanti bisa digenapin di hari yang ke-16 atau juga di hari yang lain sepanjang masih di bulan Syawal. Atau kalau hari ini belum bisa, besok masih bisa. Ya, selamat menjalankan puasa Ayyamul Bid. Mudah-mudahan insya Allah 7 manfaat tadi bisa kita raih, tentu dengan niat kita semata-mata ikhlas lillahi ta'ala ya, karena segala sesuatu ketika kita niatkan dengan lillahi ta'ala, maka insya Allah akan bernilai ibadah. Dan tugas kita manusia
tidak lain tidak bukan hidup di dunia hanya untuk beribadah. Hidup sehat bersama Lukman Effendi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.